Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, Saya Ibu Widowaning Puspitaruni, Guru Produktif Agribisnis Tanaman di SMK Negeri 2 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. di video kali ini saya akan mempresentasikan pengalaman terbaik saya dalam menerapkan model pembelajaran Production Based Education dengan berkolaborasi dan berdiferensiasi. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Karakteristik pendidikan kejuruan diantaranya yaitu hubungan erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada learning by doing dan hands-on experience. Prinsip-prinsip pendidikan kejuruan diantaranya ialah pendidikan kejuruan akan efektif jika dapat melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri. Proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada peserta didik akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata atau pengalaman syarat nilai. Tren memelihara tanaman hias pot meningkat pesat di masa pandemi. Meski pandemi telah berlalu, namun bisnis tanaman hias dewasa ini tetap menjanjikan. Keberadaan tanaman hias di lingkungan rumah maupun perkantoran sudah menjadi bagian gaya hidup masyarakat. Keindahan tanaman hias dipercaya mampu memberikan efek relaksasi dan meningkatkan mood yang lebih baik. Media tanam merupakan salah satu komponen penting dalam membudidayakan tanaman hias. Meningkatnya tren memelihara tanaman hias memberi peluang usaha media tanam siap pakai yang banyak dicari oleh pecinta tanaman hias. Untuk memberikan pengalaman kerja yang nyata pada peserta didik dan memenuhi permintaan pasar, maka pembelajaran kompetensi dasar melaksanakan penyiapan media tanam tanaman hias dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran Production Based Education dengan berkolaborasi dan berdiferensiasi. Production Based Education merupakan pembelajaran berbasis produksi. Di SMK, model pembelajaran Production Based Education dapat digunakan untuk mendukung pengembangan teaching factory pada mata pelajaran pengembangan produk kreatif. Tujuan penggunaan model pembelajaran Production Based Education adalah untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi kerja yang berkaitan dengan kompetensi teknis serta kemampuan kerjasama sesuai dengan tuntutan organisasi kerja. Sintak model pembelajaran Production Based Education adalah 1. Merencanakan produk, 2. Melaksanakan proses produksi, 3. Mengevaluasi produk, dan 4. Mengembangkan rencana pemasaran. Kolaborasi yaitu semangat senang bekerja sama, saling mengapresiasi, dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Bentuk kerjasama SMKN 2 Rangkas Bitung dengan Mitra Industri CV Nusa Persada yaitu Mitra Industri menerima peserta didik SMKN 2 Rangkas Bitung dalam melaksanakan praktik kerja lapangan. Bentuk kolaborasi pembelajaran dengan CV Nusa Persada yaitu Mitra Industri berperan sebagai narasumber materi membuat media tanam tanaman hias sesuai standar industri. Moda pembelajaran yang digunakan yaitu Mitra Industri menjadi guru tamu virtual. Kolaborasi lintas mata pelajaran agribisnis tanaman hias, dan produk kreatif dan kewirausahaan berbagi sintak dalam menerapkan model pembelajaran Production Based Education. Sintak merencanakan produk, melaksanakan proses produksi, dan mengevaluasi produk tahap awal dilaksanakan oleh Mapel ATH. Sementara Mapel PKDK melanjutkan sintak berikutnya, yaitu mengevaluasi produk tahap lanjutan hingga produk jadi.
dan mengembangkan rencana pemasaran. Selain itu, kami juga merencanakan bersama desain label dan kemasan produk. Pelaksanaan model pembelajaran Production-Based Education juga perlu dikoordinasikan dengan ketua program keahlian berkenaan dengan pemakaian fasilitas tempat, pengadaan bahan dan alat dalam melaksanakan praktek produksi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing, sehingga peserta didik tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Berdasarkan analisis kompetensi dasar, tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik, maka proses pembelajaran menggunakan beberapa cara, metode, dan strategi. Terdapat 3 unsur diferensiasi yang coba diterapkan dalam kegiatan pembelajaran ini sesuai minat dan profil pelajar peserta didik. Diferensiasi konten diterapkan dalam sintak merencanakan produk. Strategi yang digunakan yaitu dengan menyajikan materi dan moda pembelajaran yang bervariasi, di antaranya buku teks bahan ajar, video tutorial, produk media tanam, lembar observasi, metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Diferensiasi proses diterapkan dalam sintak melaksanakan produksi. Strategi yang digunakan dalam diferensiasi proses berdasarkan minat dan profil peserta didik, yaitu peserta didik menentukan atau memilih bagian tugas dan tanggung jawab dalam kelompoknya sesuai minatnya, hingga tujuan pembelajaran tercapai dengan saling bekerja sama dan bergotong royong. Misal, ada peserta didik yang bertugas melaksanakan penyiapan alat, bahan, dan melaksanakan proses pembuatan media tanam. Sebagian peserta didik lainnya bertugas menganalisis mendata jalannya praktik sehingga didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis. Sementara peserta didik lainnya lebih berminat pada memvideokan jalannya praktik hingga menjadi tayangan video yang kreatif. Diferensiasi produk. Selain produk akhir pembelajaran adalah media tanam siap pakai, peserta didik juga ditugaskan membuat dan mengkomunikasikan laporan baik dalam bentuk tertulis, presentasi, dan video. Pada saat video ini dibuat, proses pembelajaran baru sampai sintak mengevaluasi produk tahap awal, yaitu produk diperiksa, dievaluasi setiap minggu untuk memastikan fermentasi berjalan baik. Perlu waktu 2-4 minggu untuk media tanam sampai benar-benar matang, siap dikemas dan dipasarkan. Proses pembelajaran selanjutnya yaitu evaluasi produk tahap lanjut, sortasi, packaging, promosi, dan pemasaran dilaksanakan oleh mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sementara mata pelajaran agribisnis tanaman hias lanjut ke materi berikutnya sesuai rencana program semester. Demikian uraian pengalaman terbaik model pembelajaran Production-Based Education. Semoga bermanfaat dan menginspirasi rekan-rekan guru semua, khususnya rekan guru sekolah menengah kejuruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek membuat media tanam memberikan pengalaman bahwa sekam, kotoran hewan, dan kokopit bisa menjadi peluang usaha dengan dibuatnya menjadi media tanam.